Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka bersama dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Nurul Hidayat ini yang di mana? Di Mimika? Kabupaten Kerom, Ayanda. Kabupaten? Kerom. Oke. Itu Papua mana? Barat apa Papua? Papua beliau. Papua ya, oke. RPP-nya yang kemarin diupload berapa? Yang diupload 3 beliau. Oke, jadi kalau gitu coba yang kemarin untuk micro teaching, yang diupload untuk micro teaching kemarin, coba Ya, nanti ditayangkan, kemudian dikomentari bagaimana menurut Anda RPP yang Anda buat itu kekurangannya apa, terus bagaimana pelaksanaannya, apakah juga sudah maksimal apa belum, terus kendalanya apa, bagaimana solusi untuk menyelesaikan kesulitan yang dihadapi. Silakan Mas Nurul Hidayat. Ya beliau, mohon izin share screen beliau. Sudah co-host, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. RPP. Ya, mohon izin beliau terkait RPP yang saya buat, yaitu yang pertama rencana pelaksanaan belajar yaitu RPP, kemudian di sini sub RPP itu ada satuan pendidikan, kemudian mata pelajaran, kemudian kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, kemudian kompetensi inti, yaitu kompetensi inti ini diantaranya ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. KI 1 dan KI 1 ini menjelaskan tentang sikap spiritual. Kemudian KI 2 ini menunjukkan sikap sosial. Kemudian KI 3 ini menjelaskan tentang pengetahuan, sedangkan KI 4 ini menjelaskan tentang keterampilan. Kemudian poin B terkait isi RPP ini yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Di sini kompetensi dasarnya 1.6 ya ini, kemudian 2.6, kemudian 3.6, kemudian berikutnya 4.6. 1.6 ini karena materi saya ini adalah hormat dan taat kepada orang tua dan guru, jadi di KD 1.6 ini isinya meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Ini ranah spiritual, sikap spiritual. Kemudian 2.6 ini menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua sendiri dan guru sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan ranah sosial. Kemudian 3.6 ini menjelaskan tentang pengetahuan. Kemudian 4.6 ini menjelaskan tentang keterampilan. Kemudian dari kompetisi dasar ini kemudian saya kembangkan menjadi indikator atau IPK. Jadi di 1.6 ini ada beberapa indikator pencapaian. Di sini yang sudah tertuang dalam RPP saya. Kemudian berikutnya terkait poin yang C yaitu tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya adalah setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan
dapat melaksanakan perintah agama, kemudian ini menunjukkan sikap spiritual. Kemudian 1.6.2 ini juga menjelaskan tentang sikap spiritual juga. Kemudian 1.6.3 ini menjelaskan sikap sosial. Kemudian 2.6.1 ini menjelaskan tentang sikap sosial. Kemudian 2.6.2 ini juga menjelaskan tentang sikap sosial. Kemudian 3.6.1 ini menjelaskan sikap pengetahuan. Kemudian 3.6.2 ini juga menjelaskan tentang pengetahuan. Kemudian 3.6 sampai 3.6.5 ini juga menjelaskan pengetahuan. Kemudian di tujuan pelajaran 4.1.6 ini dan titik 6.1 menjelaskan tentang keterampilan. Kemudian selanjutnya di poin D yaitu materi pembelajaran. Yaitu di materi pembelajaran ini terkait materi ajar yaitu pengertian hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Kemudian B, tata cara bersikap hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Itu atau secara prosedural. Kemudian C, dalil nakli tentang hormat dan taat kepada kedua orang tua dan guru. Kemudian D, kandungan makna dari dalil nakli tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru secara konseptual. Kemudian E, hikmah perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan, yaitu yang F, contoh-contoh nyata perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Isra ayat 23. Kemudian hadis-hadis yang terkait. Kemudian poin E, yaitu metode pembelajaran. Di sini dalam RPP kami, di RPP saya ini saya mengambil pendekatan pembelajaran secara saintifik. Kemudian model pembelajarannya itu active learning. Kemudian metode yang saya ambil dalam pembelajaran ini yaitu true or false, atau benar atau salah. Kemudian poin F, yaitu media atau alat pembelajaran. Kemudian poin G, bahan dan alat. Ini saya sudah dituangkan dalam RPP saya. Kemudian H, sumber belajar. Nah, sumber belajar di sini ada buku guru, buku siswa, buku referensi yang relevan, kemudian Al-Quran terjemah, kemudian hasil penelitian orang lain. Kemudian I, langkah-langkah pembelajaran. Sini sudah ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Kemudian berikutnya lampiran instrumen dalam RPP saya itu yang pertama terkait tentang penilaian spiritual, sikap spiritual. Kemudian ada lampiran yang kedua yaitu sikap sosial. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian sikap keterampilan. Begitu beliau. Demikian penyampaian dalam penyampaian RPP saya. Oke, apa kendala yang kesulitan yang dihadapi apa ketika menyampaikan pembelajaran itu? Ada enggak? Kendala yang saya alami dalam pembelajaran ini adalah karena siswa masih berfokus kepada centered teacher, begitu beliau. Apa centered? Maksudnya apa itu? Ya, berfokus kepada guru. Maka dari itu saya mencoba untuk menerapkan metode pembelajaran active learning dengan metode true or false, begitu. True or False.
benar atau salah. Maksudnya gimana itu? Ya beliau, karena di langkah-langkah pembelajaran after learning itu ada beberapa metode yang kita ambil. Kemudian yang pertama itu, langkah yang pertama itu true or false, benar atau salah. Kemudian yang kedua itu guided teaching, yaitu pembelajaran terbimbing. Kemudian yang ketiga cut short atau metode cari kawan dalam metode pembelajaran itu. Kemudian yang keempat yaitu the power of two atau gabungan dua kekuatan. Kemudian langkah yang kelima dalam pembelajaran active learning itu rotating rule, yaitu permainan bergilir. Kemudian saya mengambil metode ini yaitu true or false karena saya memandang atau melihat materi ini sangat cocok ketika menggunakan true or false dalam penilaian, begitu beliau. Itu oke lah, penilaiannya true or false ya. Terus itu kalau nilainya tuh benar dikurangi salah apa hanya benar tok kalau dalam evaluasi true or false? Saya di sini menggunakan dalam LKPD itu menggunakan pilihan ganda beliau. Lihat terus true or false-nya di mana? Kok terus dalam memilih atau menjawab soal tersebut. Atau boleh saya tayangkan? Ya coba gimana itu evaluasinya kok membingungkan, ada true alpha, ada multiple choice, gimana? Iya. Di sini dalam lembar kerja peserta didik itu saya menggunakan pilihan ganda. Kemudian dalam menjawab peserta didik itu dalam menjawab tinggal pilih mana yang benar dan mana yang salah, begitu beliau. Mana contohnya, mana ada dilihatkan? Ini beliau. Ini lembar kerja peserta didik. Ini beliau. Belum ini yang tertayangan baru halaman 1. Belum Saya sudah share screen beliau terkait LKPD-nya ini beliau. Ya, cuman yang ditayangkan baru halaman 1 terus, coba diganti halaman yang kamu jelaskan tadi itu. Oh ya, ini beliau terkait tadi yang disampaikan dalam penilaian LKPD itu saya menggunakan true or false itu. Saya menggunakan pilihan ganda dalam penilaian tersebut, begitu. Tinggal nanti peserta didik tinggal memilih dari jawaban mana yang benar dan mana yang salah, begitu. Oke. Kecakapan apa yang harus dimiliki oleh seorang guru menurut Pak Nurul Hidayat? Kecakapan yang dimiliki seorang guru yaitu yang pertama, karena kita ini beberapa hasil penelusuran dari web diamanatkan oleh pemerintah yaitu tentang TPACK beliau. Jadi
seorang guru itu harus dalam menerapkan pelajaran itu menggunakan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan aplikasi beliau. Yang kaitannya tentang TPAJK. Oke, sekarang yang berikutnya, kamu bawa HP ya? Apa Quran? Al-Quran beliau. Coba dibuka surat Al-Mu'minun, ayat yang pertama sampai yang ke-11 kamu baca. Mohon izin dulu, mohon izin buka dulu beliau. Ya, dicari dulu. Surah Al-Mu'minun ayat 11 sampai 12 beliau. 1 sampai 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راءون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Beliau. Ya, silakan jelaskan ayat-ayat itu bicara tentang apa. Di sini saya akan menjelaskan ayat yang pertama beliau terkait tentang sesungguhnya orang-orang yang beriman. Di sini ayat yang pertama dan surah Al-Mu'minun itu menjelaskan bahwa sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Artinya iman dalam artian bukan hanya cukup dalam implementasi hati saja, akan tetapi dituangkan dalam perbuatan. Begitu beliau. Iman itu tidak hanya sekedar diucapkan secara lisan, akan tapi diaplikasikan dalam perbuatan untuk mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya apa? Putus beliau. Oke, terus ayat berikutnya tentang apa? Ayat berikutnya tentang ayat yang keempat beliau. Walladzina hum lizzakati fa'ilun.
dan orang-orang yang menunaikan zakat. Jadi di samping beriman kepada Allah, juga di dalam surat Al-Mu'minun ayat keempat ini menjelaskan tentang kewajiban seorang muslim menunaikan zakat. Karena sebagian harta yang kita miliki itu ada sebagian harta orang lain. Jadi harus kita keluarkan dan disalurkan kepada asnaf, kepada orang yang berhak menerimanya, begitu beliau. Oke, pertanyaan saya yang terakhir, apa Ya, harapan beliau. Anda apa harapan Anda dari PPG ini dan apa yang perlu ditingkatkan dari PPG kita ini? Silakan. Terima kasih beliau. Harapan saya dalam PPG ini yang pertama bagi saya pribadi yaitu menambah ilmu pengetahuan beliau. Karena selama ini di Papua ini jarang kita menggunakan apa yang dijelaskan dalam pembelajaran dalam PPG ini. Jadi kemudian langkah selanjutnya setelah saya dalam PPG ini yaitu mengaktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah saya, begitu beliau. Kamu ngajar kelas berapa? Pengajar Saya ngajar di SMP semua jenjang beliau. Ngajarnya agama saja ya? Iya beliau. Apa kendala yang dihadapi untuk ngajar SMP guru agama? Kendala yang dihadapi kalau untuk di wilayah sini karena kondisinya beda dengan di Jawa. Yang pertama yaitu peserta didiknya, karena kondisi lingkungannya beliau. Jadi kita seorang guru agama ini mempunyai tugas yang berat di sini beliau, begitu. Jadi harus instan dalam mendidik anak, terutama dalam beliau, karena di sini rata-rata anak-anak itu belum lancar membaca Al-Quran, begitu. Kamu sebabnya ngajar aslinya dari mana? Aslinya dari Madura beliau. Terus ceritanya terus ngajar sampai di Papua, apa ceritanya itu dulu? Oh, ceritanya saya nyampe ke sini, beliau di sini ada saudara, ada kakak. Kemudian setelah saya selesai kuliah dari STAIN Pamekasan, kemudian saya disuruh ke sini, begitu beliau. Kemudian saya membantu kakak, kemudian ada peluang suruh mengajar karena sesuai dengan fak saya, jadi saya melaksanakan, begitu beliau. Oke, saya kira cukup bagus ya. Terima kasih beliau. Mas Nurul Hidayat, mudah-mudahan lancar semuanya. Terima kasih beliau. Semoga dengan PPG ini akan mohon bimbingannya beliau. Ya, oke, memberikan kebahagiaan yang tambah ya bagi Mas Nurul Hidayat dan keluarga. Amin, makasih beliau. Ya, kita akhiri dengan bersama-sama membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.